Bab 20. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ada kegemparan di Satisfy. Guild-guild terkenal sedang bergerak untuk menemukan pandai besi misterius. Di berbagai media dan internet, topik panah epik muncul sebagai isu panas. Siapa pengrajin dengan skill dan potensi besar, tapi kurang pengalaman dan reputasi? Banyak orang mencari keberadaan pandai besi ini. Ini jalan yang lebih sulit daripada yang lain. Aku selalu melakukan yang terbaik. Meskipun demikian, ada pandai besi yang lebih baik daripada diriku. Panmir hanya pernah membuat item dengan rating epik 2 kali. Dia memiliki gelar pembuat item dengan peringkat epik pertama. Namun, tidak disebutkan pengrajin dalam deskripsi item epiknya. Siapa orang yang diberi gelar pengrajin, yang bahkan tidak diizinkan untuk pandai besi peringkat nomor 1. Tang. Panmir didorong oleh rasa kompetisi, terhadap pandai besi yang tidak dikenal itu. Sementara itu, Shin Yongwo orang yang menerima perhatian semua orang. Sedang makan mie gelas di sebuah tos serba, sebelum pergi bekerja. Dasar brengsek, membayar 1000 won untuk secangkir mie. Apakah dia ingin orang-orang sepertiku mati kelaparan? Orang benar-benar tidak bisa hidup, tanpa bertingkah kotor. Aku menggerutu saat makan. Pukul 5.30 pagi. Mungkin hari Minggu, tapi kantor tenaga kerja selalu sibuk. Hari-hari ketika para siswa datang setiap hari untuk mencari pekerjaan, telah menghilang. Hari-hari ini, kaum muda berpaling dari pekerjaan buruh. Pekerja asing telah lama mengambil alih, membuat masa depan Korea Selatan tampak suram. Aku sedang sakit kepala. Aku masih belum beradaptasi dengan bau rokok dan alkohol di pagi hari. Aku ingin menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, sehingga aku bisa pulang dan beristirahat. Ketika aku duduk di sana, seorang pemuda berseragam pekerja konstruksi berteriak. Mencari 4 pekerja, untuk situs konstruksi gedung Sinwo. Pekerja lokasi konstruksi, melakukan hal-hal seperti membersihkan, memindahkan batu bata dan kayu, dan menyekop pasir. Pekerjaan fisik sangat keras, dan aku akan makan banyak kotoran. Tapi, aku sudah sering melakukannya. Karenanya, aku tidak ragu mengangkat tangan. Di sini. Batuk. Petik 2. Seorang peminum alkohol atau perokok berat meninju perutku. Aku didorong ke sudut, dan melewatkan kesempatan untuk dipekerjakan oleh situs konstruksi. Orang-orang itu tidak berperasaan. Kamu harus mengutus orang-orang muda yang menyedihkan itu lebih dulu. Sementara aku mengeluh kesal, seorang pria parubaya yang mengenakan kemeja lengan pendek berbicara. Aku membutuhkan 3 orang dengan kekuatan. Kamu harus memiliki pengalaman. Seorang asisten pekerja akan mengikuti tiler utama dan membantu dalam transfer material seperti ubin, semen, dan pasir. Itu menjengkelkan untuk membawa ubin, jika aku bertemu tiler yang buruk. Dan aku harus berhati-hati untuk tidak memecahkan ubin. Tapi, itu pekerjaan yang layak. Aku mengangkat tanganku. Aku telah membawa ubin lebih dari 10 kali. Sekali lagi aku didorong kembali ke sudut oleh para pria yang lebih tua, dan kehilangan kesempatan untuk dipekerjakan. Karena, ada 3 orang yang lebih berpengalaman daripada diriku. Ada orang lain. Aku lakukan. Ada beberapa perusahaan yang mencari pekerja. Tapi, aku tidak dipekerjakan, karena gangguan terus-menerus. Kamu akan menyesal tidak melihat nilaiku. Para pria yang lebih tua di tempat kerja menghalangiku. Sepertinya, mereka tidak suka aku merebut tempat mereka. Siapa yang bisa datang ke sini, karena mereka suka? Tidakkah kamu pikir, aku ingin bekerja paruh waktu, seperti orang muda lainnya? Aku mencari nafkah sama sepertimu. Biarkan aku mendapatkan sesuatu juga. Melihat mereka saja sudah cukup untuk membuatku marah. Seperti, melihat anjing menggonggong. Namun, lawanku adalah orang dewasa. Jadi, aku tidak bisa mengatakan hal buruk dan duduk lagi. Kukuk. Kepala yang telah membaca koran di mejanya, menatapku. Apakah dia berusia sekitar awal 30-an? Dia adalah orang yang mewarisi kantor ini dari ayahnya. Untuk setiap 10 kali, aku datang ke sini mencari pekerjaan. Aku pulang ke rumah 3 kali, dengan sia-sia. Ketua memperhatikanku, ketika orang lain tiba. Siapa yang bisa melakukan pekerjaan menarik listrik? Tidak diperlukan pengalaman. Aku akan membayar 110.000 won sehari. Jadi, cepatlah datang. Itu 20.000 won lebih dari gaji biasanya. Namun, aku tidak bergerak. Tentu saja, ada alasan untuk menawarkan lebih banyak uang. Aku tidak bisa melupakan, betapa mengerikannya itu. Aku sudah mencoba menarik kabel listrik hanya sekali. Itu hanya menarik kabel listrik besar, jadi itu tugas yang sangat sederhana. Namun, stamina dikonsumsi dalam jumlah yang luar biasa. Aku tidak bisa membiarkan kabel menghantam pergelangan tanganku. Apalagi, kabelnya sangat tebal dan berat. Itu hanya menarik, tapi, aku akan mendapatkan lecet di tanganku. Bahkan, ketika mengenakan sarung tangan. Dan aku akan menderita sakit otot, setidaknya selama 2 hari. Itu adalah oasis di musim dingin. Aku masih ingat mimpi buruk dari musim dingin yang lalu. Laki-laki lain yang hadir, memandang ke kejauhan. Dia bersiul atau keluar untuk merokok. Tidak ada. Pria itu bertanya lagi dengan ekspresi canggung. Kemudian salah satu pria parubaya menunjuk ke arahku.
Pria muda ini bisa melakukannya dengan sangat baik. Sungguh, dia sangat aktif dan memiliki stamina yang luar biasa. Petik 2. Apakah dia tidak melakukan banyak penarikan kabel listrik? Seorang ahli. Manusia-manusia gila ini. Aku memelototi mereka untuk berhenti. Tapi, orang-orang lain terus merekomendasikan diriku. Lalu orang yang menawarkan pekerjaan itu menunjukku. Maaf, anak muda, haruskah kita pergi bersama? Kamu terlihat sangat baik. Jika aku mengikuti suasana, hari ini aku akan masuk neraka. Aku melirik ke arah ketua, tapi dia hanya tersenyum. Pada akhirnya, aku mengangkat teleponku ke telingaku. Seperti, aku telah menerima panggilan masuk. Ya, ini adalah Shin Yongwo. Ah, ada tempat. Ya, segera. Diri riring. Petik 2. Nada dering S Corporation Default, terdengar dari telepon di telingaku. Pada akhirnya, pekerja lain di sana tertawa, sampai air mata keluar dari mata mereka. Ketua itu juga tertawa. Kalau begitu ayo pergi. Siapa yang akan memanggilku sepagi ini? Selain itu, aku hampir tidak pernah menerima panggilan telepon. Jadi, bagaimana aku menerima panggilan pada waktu yang tepat ini? Lalu, aku terlambat melihat ide penelepon dan buru-buru mengangkat telepon. Itu adalah suara yang tak terlupakan. Halo, ini adalah Mother's Heart is Happy dari Financial Services. Pelanggan Shin Yongwo, kamu tahu jika tenggat waktunya besok, kan? Sudah. Jika kamu lupa, apakah itu berarti tidak ada uang? Tentu saja tidak. Ya, aku mengerti. Aku akan memiliki jumlah siap untuk besok. Terima kasih, Peng Hutang. Tidak, pelanggan. Selamat bersenang-senang. Mother's Heart is Happy berharap kamu akan tersenyum hari ini. Konten iklan. Panggilan berakhir. Sialan ini. Aku bermain game dan mengabaikan kenyataan. Aku lupa, jika aku adalah seorang penghutang. Aku harus bekerja keras, untuk membayar bunga. Ini akan menjadi kerja keras, bukan kerja mudah, yang akan membuatku keluar dari posisi ini. Permisi, apakah kamu benar-benar akan membayar 110.000 won? Ya. Apakah itu benar? Tentu saja, kamu tidak akan kelaparan, saat bekerja untukku. Petik 2. Aku akhirnya pergi ke neraka. Malam itu. Oh opa. Sehi tergagap, ketika dia melihat diriku yang kelelahan, kembali ke rumah. Aku bahkan tidak bisa melepas sepatu sebelum roboh. Sial, kata-kata itu benar, tapi, melakukan semua pekerjaan itu, hanya untuk menerima roti krim. Bahkan tidak ada susu. Orang macam apa, yang akan memberikan roti krim dan tidak ada susu? Aku harus memainkan game. Panah. Terjual. Aku tidak bisa mengingat apapun setelah itu. Karena, aku tertidur. Ketika aku bangun, aku merasa seperti dihancurkan oleh baja. Tubuhku berdenyut-denyut, dan aku hampir tidak berhasil memeriksa waktu. Saat itu pukul 5.20 pagi. Ini serius. Sudah terlambat, ketika aku mempertimbangkan jarak antara rumahku dan kantor tenaga kerja. Aku buru-buru berganti pakaian kerja, sambil khawatir mendapatkan pekerjaan yang baik. Jika aku datang terlambat, maka sesuatu seperti kemarin, mungkin terjadi lagi. Aku sedang pergi. Setelah aku membayar bunga untuk pinjaman, aku hanya memiliki 9.220 won di tanganku. Aku perlu menghasilkan uang, untuk membayar biaya game dalam seminggu. Ketika aku memakai sepatu tanpa mandi, ibuku mendekati dan menepuk bahuku. Ayo makan sarapan. Aku tidak bisa, aku sudah terlambat, jawab aku dengan tergesa-gesa. Yang Wo. Ibuku tiba-tiba mengucapkan namaku dengan suara serius. Aku meringkuk secara refleks. Jelas, jika omelannya akan dimulai. Ibuku tahu tentang hutangku. Dia bertanya-tanya, mengapa aku kecanduan game dan sedih dengan ketidakhadiranku di sekolah. Dia berduka, karena aku memiliki hutang dan hidup dalam situasi ini. Namun, ketika aku melihat ke belakang, mata ibu aku tenang dan ramah. Ayo makan, katanya. Kak, kenapa? Aku harus pergi ke kantor dengan cepat. Pada saat itu, pintu terbuka, dan ayahku muncul. Ayahku duduk di meja, membuka koran dan berkata pelan, beristirahatlah hari ini. Istirahat, apa yang kamu katakan? Ayah aku hanya batuk dan melihat koran. Ibuku berbisik di telingaku, kamu kembali benar-benar kelelahan kemarin. Ayahmu khawatir, karena dia membawamu ke kamarmu. Hah? Kami adalah ibu dan ayahmu. Kami tidak ingin melihat putra kami menderita. Apakah kamu tidak menderita kemarin? Kamu harus beristirahat untuk hari ini. Ibu. Aku tersentuh oleh fakta, jika orang tuaku masih menjagaku. Meskipun, aku kecewa pada tahun lalu. Pada saat itu, Sehi keluar dari kamarnya sambil menguap, dan menyerahkan sesuatu padaku. Itu adalah koyo penghilang rasa sakit. Tempelkan, apakah kamu tidak melalui banyak masalah kemarin? Sehi. Keluarga yang luar biasa. Petik 1. Aku berteriak, ketika aku memeluk ibuku dan Sehi. Aku pikir, aku sendirian di dunia yang sulit ini. Tapi, aku memiliki keluarga yang begitu hangat di sampingku. Anggota keluargaku seperti malaikat, bagi putra dan saudara mereka yang mengecewakan. Aku benar-benar bersyukur memiliki keluarga ini.
Ah, apa? Siapa yang kamu peluk? Pelukan Opa bagus. Ah, tidak, bukankah itu buruk? Sehi menggerutu pelan, saat dia memelukku kembali, sementara ibuku membelai kepalaku. Setelah itu, aku melepas pakaian kerjaku dan duduk di meja. Merasakan rasa sup iga sapi, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Ayah, lalu bisakah kamu melunasi hutangku? Biok. Ayah yang makan dengan tenang, menatapku dan melemparkan sendoknya. Aku menjerit saat itu mengenai dahiku, sementara ibuku mendecakkan lidah, dan memberikan sendok baru pada ayahku. Bukankah aku sudah memberi tahumu? Kami ingin kamu mandiri. Kamu sudah berusia 26 tahun. Kamu harus bertanggung jawab atas tindakanmu sendiri. Suasana begitu penuh harmoni, sehingga aku tidak pernah membayangkan sendok akan terbang. Ketika aku menggosok dahiku, ayah aku memberiku sebuah amplop. Dia berkata, aku akan memberimu uang saku hari ini. Kamu beristirahat hari ini karena kami. Jadi, aku tidak bisa membiarkanmu membuat kerugian. Ayah. Aku tersentuh. Ayahku yang biasanya kaku, merawatku hari ini. Aku dengan senang hati akan menerima uang saku. Kemudian, aku meraih jumlah uang kertas dalam amplop dengan ujung jariku yang tajam. Tapi, jumlahnya tampak sedikit kecil. Ketika aku melihat ke dalam amplop, aku melihat 7 tagihan. Merasa kecewa, aku berbicara dengan hati-hati. Ayah, pembayaran minimum untuk tenaga kerja hari ini setidaknya 9. Ayahku menatapku dengan menyesal. Hah, benarkah? Maaf, tapi hanya itu uang tunai yang aku miliki saat ini. Puaslah dengan itu. Dia mengatakan kepadaku untuk tidak meminta jumlah yang hilang nanti. Aku sudah lupa, tapi ayah cukup perhitungan, ketika harus mengeluarkan uang. Jika dia membeli seekor ayam, dia berpikir, jika keluarga harus membuatnya lebih dari 3 kali santapan. Aku terpaksa menyerah menerima tunjangan 70.000 won. Setidaknya, dia yang memberikannya sejak awal.